Shalom. Puji Tuhan, salam jumpa dalam kasih Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Shalom. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar saudara sekalian? Di malam minggu yang diberkati ini, saya akan live menyampaikan firman sesuai dengan tema yang ada di thumbnail dari video ini. Dan harapan saya akan memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, saya harap suara saya bisa didengar dengan baik. Saudara Will Chris Jami, Saudara Jess Molihan, Shalom. Saya harap suara bisa dengar dengan baik, sehingga firman Allah yang kita pelajari juga bisa masuk. Selamat bergabung Robert Yanto, Imposga, Susan Enotek, Ibu Rita, Juliana Bunga, Tior Hermina, Tanjung Pinang, Riau. Luar biasa. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mulai, mari kita mulai dalam doa dulu ya. Mariana Tobing, selamat datang. Robert Yanto, Selin Su, Ermi Antonia, Sinta Sadewo, Jenny Risakota, Risakota. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, sembah syukur, kemuliaan bagi Allah yang suci, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saat ini Tuhan, hamba datang bersama saudara-saudara seiman untuk kami saling menguatkan melalui acara ini. Pimpin sertai renungan firman yang akan hamba-Mu sampaikan kepada semua saudara hamba melalui live saat ini. Ampuni dosa kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus, supaya acara ini berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, agama Kristen ini sebenarnya adalah agama yang berperang, saudara-saudara. Ya. Sekali lagi, agama Kristen ini sebenarnya adalah agama yang berperang. Tapi tentu peperangan yang kita bicarakan ada dua model. Ada peperangan fisik, peperangan di mana benar-benar manusianya atau orangnya angkat senjata atau alat-alat berupa senjata api kah, barang tajam kah, untuk melakukan peperangan. Tapi di sisi lain juga ada peperangan jenis lain. Nah, ini yang mau saya bicarakan lebih banyak. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, misalnya kalau negeri kita mendapatkan serangan dari orang lain, mereka melakukan agresi, penyerangan kepada kita, sebenarnya orang Kristen tidak dilarang untuk melakukan perang, mengangkat senjata. Karena memang tidak ada larangan di Alkitab untuk orang menjadi tentara atau polisi. Makanya saudara kita atau kerabat kita yang sudah menjadi anggota TNI atau anggota Polri,
Kalau tiba-tiba mereka ditugaskan untuk melakukan perang karena ada agresi dari kelompok atau bangsa tertentu terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu orang Kristen juga boleh. Ya, tapi saya tidak bahas itu lebih banyak. Yang saya mau bicara tentang hancurkan musuh Kristen atau ayo berperang bagi Kristus. Ini jangan langsung diartikan fisik ya. Karena firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa peperangan yang sesungguhnya itu bagi orang Kristen, di mana dia siap berperang bagi Kristus, itu peperangannya adalah peperangan melawan setan-setan. Bahwa kita berperang melawan setan itu terlalu banyak ayat yang mengatakan itu. Bahkan Alkitab juga menjamin bahwa kalau peperangan itu terjadi, maka Tuhan sendiri akan bantu kita untuk menghancurkan musuh dari Tuhan sendiri. Dan kalau sudah menjadi musuh dari Tuhan, otomatis dia juga menjadi musuh Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi sebenarnya tidak boleh ada yang namanya pengikut Kristus jenis santai-santai. Tidak ada. Semua Kristen sejati adalah Kristen yang berperang. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih ya. Semua Kristen sejati adalah Kristen yang berperang. Makanya ada banyak ayat yang mengingatkan kita tentang hal tersebut. Ya. Mari kita belajar misalnya di dalam surat Efesus ya. Surat Efesus pasal 6 mulai ayatnya yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan, sekali lagi, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali saya pernah kedatangan tamu. Ini calon wali kota. Waktu itu di kota kami ada satu masa pilkada di kota kami di mana calon wali kotanya ada 6 paket. Lalu entah berita dari mana bahwa seolah-olah saya ini punya karunia untuk bisa melihat atau menubuatkan siapa menang, siapa kalah. Saya tidak tahu. Ada orang yang mungkin kasih tahu ke salah satu calon wali kota. Lalu dia datang minta saya doakan dia. Waktu dia datang saya lagi pakai celana pendek. Celana pendek saya robek pula di bagian kiri. Lalu saya lagi siram bunga karena saya juga bantu istri jaga anak waktu itu. Lalu saya lihat, wah ini orang datang dengan safari, ajudan, mobil-mobil mewah masuk di gereja, kompleks gereja. Gereja Tuhan yang saya pimpin, gerejanya juga halamannya kecil, gerejanya kecil. Waktu itu tahun 2009 ya. Lalu saya bingung ini kenapa ini orang-orang berpakaian rapi. Oh, tahu-tahu
salah satu calon wali kota turun dari mobilnya, mobil mewah. Lalu mau ketemu saya persilakan masuk ke ruangan. Maklum, rumah pendeta waktu itu kecil sekali. Lalu dia minta didoakan, dia kutip ayat yang saya baca tadi nih. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Karena waktu itu dia mau lawan wali kota pada waktu itu yang juga mencalonkan diri. Lalu dia bilang, Pak, saya ini mau minta doa karena saya ini memang merasa saya harus melawan pemerintah. Karena ada ayatnya nih, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah. Waduh, saya bilang ini bahaya. Padahal ini calon ini majelis sebenarnya, tapi mungkin kurang pengajaran di gereja tempat dia melayani. Sehingga dia pikir, Efesus 6 ayat 12 ketika firman Allah berbunyi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan pemerintah. Dia pikir itu ajaran lawan pemerintah. Pemerintah yang manusia, lawan wali kota, lawan presiden, lawan gubernur, kayak begitu. Padahal tidak. Ayat ini sedang beri keterangan bahwa musuh dari Kristus atau musuh dari semua pengikut Kristus itu adalah setan. Dan musuh kita ini bukan musuh yang main-main, saudara-saudara. Ya, musuh kita ini punya hierarki. Jadi dalam setan itu, saudara-saudara, itu ada hierarkinya. Ada kepalanya yang kita kenal dengan iblis atau setan itu. Sedangkan anak-anak buahnya ada roh-roh jahat dan lain sebagainya. Kalau di kalangan malaikat baik, itu pemimpinnya atau penghulu malaikatnya namanya Mikael. Nah, saudara lihat bahwa Paulus sekarang ini, waktu dia tulis surat ini, dia ada dalam penjara, saudara-saudara. Tapi hebatnya Paulus tidak menuliskan bahwa lawan kita, lawannya orang Kristen itu adalah orang yang memenjarakan hamba Tuhan. Bukan. Musuh dari Kristen atau pengikut Kristus atau musuh dari Kristus adalah setan. Dan ayatnya yang ke-12 dari Efesus 6 ini, saudara-saudara, memberi keterangan kepada kita bahwa musuh kita ini bukan main-main loh. Musuh kita ini dikatakan pemerintah, penghulu, penguasa. Berarti apa? Musuh kita itu kuat, banyak. Satu saja musuh kita sudah setengah mati. Apalagi banyak. Satu tapi kuat, itu sudah setengah mati. Apalagi banyak plus kuat. Saya sebelum bertobat tuh, saya pernah duel. Nah, ini contoh nih. Saya ini kan fisik kecil, tapi emosi tinggi gitu loh. Emosi tanpa memikirkan kekuatan. Saya berselisih dengan seorang blasteran bule gitu. Jadi dia sudah bule lagi, fisiknya bagus, dan dia jago berkelahi. Tapi karena saya sudah marah, waktu itu ya, ini contoh saja. Saya sudah marah, tersinggung dengan perlakuannya kepada saya, maka saya menantang dia untuk duel sportif, fight. Saudara, dia ketawa waktu saya nantang tuh, dia lucu karena dia lihat saya pendek, kecil, tapi dia tinggi, bodinya atletis. Lalu dia ketawa, tapi dia mau gitu loh. Akhirnya kami duel lah. Pokoknya kayak tarung bebas gitu lah. Nah, maklum anak-anak jalanan. Karena saya kan paling tidak suka diremehkan. Biar kau besar pun kita duel dulu. Kalah yang paling-paling pecah kayak gitu aja kan. Maka saya layanilah dia, kita berduel.
Dan saudara sudah tahu hasilnya apa. Ya saya hancur lah. Iya kan. Karena saya hancur, maka tidak bisa tidak. Saya langsung ambil parang. Maka dia larilah. Jadi maksud saya gini loh. Musuh satu tapi kuat. Itu kita kewalahannya luar biasa. Itu manusia. Apalagi setan. Setan itu saudara-saudara, lawannya adalah malaikat. Setan itu tidak bisa dihadapi oleh manusia biasa. Karena setan itu punya kuasa dan kuasanya selevel malaikat. Dia tidak selevel Tuhan. Karena saya pernah ajar, setan itu mantan malaikat, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah cipta setan, Tuhan hanya cipta malaikat. Dari malaikat-malaikat ini ada yang tidak taat, bikin dosa, akhirnya jadilah setan. Itu sejarah dari setan. Jadi mereka kehilangan kesucian, tapi tidak kehilangan kuasa. Dan mereka itu banyak, saudara-saudara. Banyak, kuat, jahat, karena ada kata roh jahat. Lalu yang keempat, penipu, karena setan itu bapa segala pendusta. Saudara, orang jahat, satu orang saja disertai kebiasaan menipu, itu kita sudah kewalahan menghadapinya. Apalagi penipu dalam jumlah yang besar. Jelas itu tidak mudah. Nah, pada malam ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita semua ini tidak bisa tidak. Kita tidak boleh menjadi Kristen santai. Kita harus ambil bagian dalam peperangan tersebut. Makanya dikatakan karena kondisi dari musuh kita yang begitu hebat, Efesus 6 ayat 13 mengatakan begini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi memang tidak boleh tinggal diam pada hari yang jahat itu. Hanya pada saat dia menyerang kita. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, senjatanya apa saja? Saya beri keterangan sedikit buat jemaat atau saudara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Jadi yang pertama ikat pinggang kebenaran, yang kedua berbaju zirakan keadilan. Keadilan di sini juga sebenarnya berarti kebenaran, karena dari terjemahan Inggrisnya dia pakai righteousness. Ya. Nah, berarti kebenaran di sini ada dua nih. Kebenaran di luar dan kebenaran di dalam. Atau kebenaran dari dalam dan kebenaran di luar. Saya yakin bahwa kita bisa menang melawan setan kalau ada buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak bertobat, tidak ada kebenaran kekasih Allah, maka kita tidak akan bisa melawan setan. Makanya contoh kasus yang lain ya. Setan punya cara kerja, salah satu itu ialah melalui dukun santet ya. Setan itu bisa pakai dukun santet. Kalau kami di Indonesia Timur menyebutnya suanggi. Saya yakin kalau orang hidup benar, ada kebenaran dalam diri dan ada kebenaran di luar yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Maka saudara dengar, orang ini sekalipun ada yang coba-coba menyihir, menyantet atau suanggi dia, suanggi tidak akan masuk. Jadi orang benar itu tidak bisa tembus. Kuasa kegelapan tidak bisa tembus ya. Yang kedua, yang ketiga maksud saya ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ternyata saudara, cara melawan musuh-musuh Injil atau musuh Kristus dengan cara terus memberitakan Injil. Injil damai sejahtera.
Selama ini kita tahu kan pemberitaan Injil itu ialah menceritakan Yesus Tuhan. Tapi sebenarnya kalau paket lengkap dari pemberitaan Injil itu begini, saudara. Kita harus menyatakan dosa karena penebusan itu ada kaitan dengan dosa. Jadi dalam pemberitaan Injil hamba-hamba Tuhan itu biasa dia menjelaskan dulu tentang adanya dosa. Tanpa orang mengetahui tentang dosa dan juga tentunya konsekuensi dari dosa, maka orang juga tidak akan rasa membutuhkan penebus yang akan menyelesaikan dosa-dosanya. Ya. Jadi kekasih-kekasih Allah, makanya kenapa saya di dalam khotbah-khotbah saya sering sekali menegur dosa. Itu sebenarnya bukan saya ini pendeta yang bukan. Memang saya tahu kondisi kalau di daerah saya misalnya saudara-saudara, di NTT walaupun kantong Kristen, tapi kasus-kasus seputaran hal-hal yang tidak bermoral itu terlalu banyak. Persinahan, selingkuh, kemabukan, majelis mencuri kolete, orang-orang muda melakukan free sex, lalu MBA, married by accident, hamil di luar pernikahan, itu terlalu banyak. Nah, di situ kami memberitakan Injil, menyatakan dosa. Kalau orang sudah sadar dosa dan dia tahu betapa bahayanya dosa, dosa itu kan membuat orang terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu mengingatkan bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tapi yang membuat seseorang terpisah dari Allah adalah dosa. Nah, supaya orang bisa kembali memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, maka lakukanlah pemberitaan Injil. Jadi kenapa menegur dosa itu penting? Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudara tahu ya, fungsi dari firman Allah seturut 2 Timotius 3 ayat 16 itu kan dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ternyata waktu kita menyampaikan firman Allah itu tak terhindarkan. Di situ harus menyatakan kesalahan. Saya ngomong ini karena faktanya banyak orang tidak memberitakan Injil, tapi justru memberitakan Injil yang lain. Contoh, mereka tidak menegur dosa. Banyak faktor. Takut kehilangan, takut orang tersinggung dan kemudian kehilangan anggota jemaat. Lalu bisa jadi juga takut pemasukan gereja berkurang. Saya tahu ada faktor ini. Bahkan ada yang karena dia tahu itu dia memang berusaha khotbah yang aman-aman saja. Ada satu gereja, saya tidak mau ngomong, itu pendetanya, dia kalau undang pengkhotbah, ini gereja di Jakarta ya, salah satu gereja. Dia kalau undang pengkhotbah, itu satu kali khotbah 15 juta, saudara-saudara. Satu kali khotbah 15 juta. Ibadah ada 4 kali. Kadang-kadang ada satu pendeta bisa diundang khotbah 4 kali di gereja itu. Saudara bayangkan, satu hari Minggu aja selesai khotbah, bawa pulang 60 juta cash. Atau mungkin transfer juga. Nah, ini kisah nyata. Tapi ada syarat. Pendetanya akan memberi, jangan khotbah tentang perceraian. Karena ternyata anak pendeta itu bercerai.
Jadi dia bilang kalau mau khotbah di sini hindari yang namanya perceraian. Anda lihat di sini. Ini kan bukan lagi memberitakan Injil. Sekali lagi memberitakan Injil itu paketnya lengkap. Menyatakan dosa, akibat dosa, sudah pasti itu bicara tentang neraka. Lalu beri solusi. Dan kasih tahu apa dampaknya kalau kita menerima solusi itu. Solusi itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Jadi ada orang yang kemudian memang berkhotbah tidak berani menyatakan itu. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus saya tidak mau kompromi ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti khotbah saya, apalagi kalau khotbah live, ya saudara sudah tahulah apa yang saya sampaikan. Saya tidak peduli. Karena bagi saya, pendeta tidak perlu khawatir tentang kehidupannya. Asal dia beritakan Injil. Karena itu syarat kalau seorang Kristen mau melakukan peperangan bagi Kristus. Caranya memberitakan Injil. Ya. Itu belum lagi musuh-musuh Kristus yang lain. Yang datangnya dari luar agama Kristen. Ya. Setan-setan yang dipakai oleh setan itu ya. Saudara sudah tahu lah. Yang suka menyerang Injil. Suka menghina Injil. Nah, orang-orang seperti ini harus mendapatkan atau mendengarkan pemberitaan Injil yang sejati. Jadi itu kenapa judul kita malam ini berperang bagi Kristus. Salah satunya adalah memberitakan Injil. Lalu ayatnya yang ke-16. Ini senjata yang lain yang harus kita pakai melawan musuh Kristen. Yaitu setan dan alat-alatnya. Yaitu 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apa itu perisai iman, saudara-saudara? Perisai iman itu adalah kepercayaan kepada janji-janji Allah. Itu perisai iman namanya. Dikatakan, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kalau perisai iman itu adalah janji-janji Allah, maka panah-panah api dari si jahat itu berupa intimidasi dari setan. Bisa lewat perasaan kita, juga bisa melewat alat-alatnya. Kan setan suka kirim orang-orang yang menghina, menjatuhkan, kita sedang ada dalam kondisi pergumulan atau kejatuhan, dia bukan datang beri solusi, tapi dia semakin mengintimidasi kita. Nah itu mirip setan tuh. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi perisai iman itu ialah kepercayaan kepada janji-janji Allah. Janji Allah yang mana? Yang tentunya ada di firman Allah, saudara-saudara. Jadi memang firman Allah itu sangat penting ya. Senjata kita dalam peperangan kita itu firman Allah, salah satu yang kuat. Kita bukan hanya hafal ayat supaya kelihatan rohani, kelihatan hebat, pintar, bukan. Kita hafal ayat sebagai senjata juga. Makanya saya contohkan intimidasi-intimidasi setan. Contoh kalau setan pada waktu Anda dan saya ya, saya tidak bilang Anda saja, saya juga. Kita mengalami kejatuhan misalnya dalam dosa. Karena tidak ada orang Kristen yang perjalanan imannya itu mulus terus, tidak ada. Pasti ada yang namanya kejatuhan-kejatuhan. Ya. Entah jatuh dalam hal apa. Bahkan ada orang yang jatuh sampai level jatuh seperti Raja Daud. Jatuh dalam perzinahan yang begitu hebat. Saya yakin sekali pada waktu orang Kristen jatuh, di situ setan bekerja lebih gila-gilaan, saudara-saudara.
Dia akan mengintimidasi kita. Dia akan mengatakan kita tidak layak. Ayo tinggalkan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan lagi. Kamu orang munafik dan lain sebagainya. Itu setan. Jadi setan itu waktu dia bujuk kita untuk melakukan dosa, dia bujuk sambil berkata, kamu bisa, tidak apa-apa. Cuma sedikit kok, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu. Ayo, kalau bagi yang masih pacaran, setan bisa bisik, sudah lakukan persinahan aja percabulan, seks di luar nikah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, orang sekali dua kali ini kok, dan lain sebagainya. Atau makan uang-uang haram, nota-nota fiktif di kantor. Waktu dia bujuk kita, dia dorong kita seolah-olah semua aman-aman, nggak ada yang lihat. Tapi waktu kita sudah jatuh, dia bilang mampus kau. Itu setan tuh. Hati-hati saudara. Jangan mau terima bujukan dari setan. Tapi sudahlah saudara-saudara, andai kata saudara dan saya pernah gagal ya, kita pernah jatuh. Dan saudara merasakan ada intimidasi itu. Saya mau bilang sama saudara, Anda harus pegang janji-janji Allah. Janji Allah diantaranya, ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu janji Allah tuh. Bunyinya begini. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Lalu bilang lagi. Sebab 7 kali orang benar jatuh, Dia akan bangkit. Tuhan tidak akan membiarkan aku jatuh sampai tergeletak. Jadi kalau ada intimidasi setan, saudara-saudara. Yang harus saya dan saudara lakukan. Memperkatakan firman. Lawan itu setan. Ya, nah disitulah baru saya dan saudara akan mendapatkan kekuatan. Kalau dia bilang tidak layak, saudara jangan percaya itu. Klaim itu Yohanes pasal 6 ayat 37. Tuhan Yesus berfirman, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Harus hafal tuh. Jadi saudara-saudara orang Kristen, karena kita tidak bisa menghindari peperangan ini, maka banyak-banyaklah belajar firman. Banyak-banyaklah menghafal ayat bila perlu. Ya, kalau saudara sudah ada dalam pergumulan berat, tidak selalu jatuh dalam dosa, sekalipun saudara lagi bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kan bisa saja Allah izinkan masalah seperti Ayub, Yohanes Pembaptis, Stefanus. Mereka hidup benar tapi dapat bencana. Nah di sini nih biasa setan masuk. Kamu itu percaya bodoh-bodoh, Tuhan tidak peduli kau. Kamu ditinggalkan, kamu lihat aja tuh. Kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu cinta Tuhan, kamu berkorban untuk Tuhan, tapi waktu kamu ada masalah, Tuhan tinggalkan kamu. Setan akan bilang begitu. Saudara jangan percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Mazmur 23 ayat 14. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Tongkat dan gadamu, gada dan tongkatmu menghibur aku. Ya, lalu kalau dia menyerang, saudara klaim itu 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Aku percaya Allah setia, karena itu Allah akan memberikan jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Kalau setan bilang masa depanmu suram, tolak dengan Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu luar biasa. Ya. Nah, saya mau ajar ini kepada jemaat atau saudara-saudara sekalian. Karena dunia ini tambah hari tambah jahat, saudara-saudaraku.
kita lawan. Percaya janji-janji Allah. Kalau dia bilang kamu tidak selamat, klaim Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Tolak semua intimidasi-intimidasi setan. Ya, jadi itu pentingnya perisai iman, saudara-saudara. Lalu, saudara lihat, bahwa firman Allah itu bukan hanya janji-janjinya, tapi doktrin-doktrinnya kita harus pegang tuh. Sebab ayat 17 bilang begini, dan terimalah ketopong keselamatan. Sudah pasti berkaitan dengan kepastian keselamatan orang percaya. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, dalam peperangan kita ini, senjata firman Allah itu bukan hanya sebagai perisai, tapi dia juga pedang. Jadi betul bahwa firman Allah itu fungsinya dua ya. Bertahan, menyerang. Bahkan pedang itu juga senjata yang bisa pakai bertahan. Kalau kita lihat dalam film-film atau orang kalau olahraga anggar itu ya. Pakai mereka punya pedang itu bisa serang, bisa bertahan, bisa serang, bisa tangkis. Nah itu perlunya ada firman tuh. Ini meneguhkan penjelasan saya tentang perisai iman tadi, saudara-saudara. Jangan mau diintimidasi oleh setan. Ya, betul kita bisa jatuh, betul kita bisa salah. Tapi dengar bahwa di dalam Yesus selalu ada pengampunan. Dan saya yakin orang Kristen yang sejati memang bisa jatuh. Tapi dia bukan tipe orang yang sengaja menyakiti Tuhan. Bukan. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan ini kepada saudara sekalian supaya sebagai orang percaya, saudara dan saya tolong banyak-banyak belajar Alkitab. Makanya saya dalam live atau khotbah-khotbah saya memang penuhi atau live video-video saya itu dipenuhi dengan firman-firman. Ya, atau sebisa mungkin harus ada firman di dalamnya. Begitu. Itu penting karena saya tahu itu kekuatan kita sekalian. Lalu, nah bukan hanya itu saudara. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Berarti senjata kita juga doa tuh. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi doa itu tidak boleh jemu-jemu, kekasih Allah. Kita semua harus suka berdoa. Doa bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa, tapi doa harus menjadi gaya hidup kita. Ya, doa itu banyak hal ya. Doa minta ampun. Doa bisa karena kebutuhan rohani jasmani toh. Doa minta jalan keluar, minta berkat, minta pengampunan. Juga bisa doa minta kekuatan ketika ada hadapi masalah. Doa juga minta supaya hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Ini saya sering ajar, saudara jangan hanya berdoa seputaran hal-hal yang berkaitan dengan pergumulan hidup atau kesukaran atau penderitaan. Tapi juga perlu hal-hal baik itu didoakan, saudara. Banyak kali orang Kristen berdoa kalau susah saja. Itu baik, itu boleh. Dan memang itu cara kita ya berdoa. Tapi tolong doakan juga. Kalau saudara sudah mulai semangat gereja, saudara tolong doa lagi. Tuhan beri hamba tambah semangat bergereja. Saudara kalau mulai suka dengar firman, berdoa Tuhan beri hamba hati yang semakin suka mendengar firman. Kalau saudara sudah bisa mengampuni orang, tolong berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan aku supaya aku lebih lagi suka mendengar firman. Kalau saudara sudah mulai bisa mengajak orang, dan itu adalah salah satu bentuk penginjilan tuh. Doakan Tuhan beri tambahkan keberanian kepadaku. Saya mengajarkan ini sekaligus mempraktekkan ini. Bahwa di waktu-waktu doa saya selalu berdoa, Tuhan buat hamba tambah setia. Ya, Tuhan buat hamba tambah setia. Juga
tentu kita mendoakan juga seperti ayat yang dibahas oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 18-19 ini. Doakan hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi selain mendoakan kita, doakan hamba Tuhan. Dan juga doakan musuh. Orang-orang yang menghina Kristen itu kita jangan, Paulus ini sedang dalam penjara. Paulus tidak berkata, tolong doakan supaya ini orang-orang penjara mati semua. Orang-orang yang memenjarakan saya ini mati semua. Tidak. Jadi memang kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Makanya kalau ada live-live begini, kan alat-alat setan kan pasti masuk toh saudara-saudara. Ya kita tegur, tapi kita juga doakan kiranya Tuhan tolong ampuni mereka supaya mereka selamat. Kita harus minta itu, kita tidak punya hak, pembalasan bukan hak kita. Ya kekasih-kekasih Allah, ini hal penting. Dan satu lagi saya lihat Paulus berdoa di sini, dia minta keberanian. Minta supaya dapat keberanian. Dia minta supaya jemaat di Efesus mendukung dia dalam doa. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ingat, berdoa supaya hamba-hamba Tuhan itu tahu kebenaran, jangan asal bunyi. Berani itu bagus, tapi kalau berani bodoh-bodoh, berani yang kemudian mendatangkan masalah, nah itu tidak boleh. Berani tapi benar, itu yang Tuhan mau, ya. Benar tapi berani. Ada yang tahu kebenaran tapi takut. Nah Paulus minta dua-dua, paket lengkap. Tahu kebenaran, tapi juga Tuhan tolong beri keberanian. Dengan demikian, tidak ada satupun yang digentarkan oleh musuh. Makanya di bagian yang lain, Paulus bilang begini. Filipi pasal 1 ya. Ayat 27-28 dia bilang begini. Ini tentang berjuang. Mirip nih. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang. Nah ini peperangan kita nih. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Maksudnya begini. Kalau orang di dalam peperangan ini dia tidak takut. Itu karena keberanian itu datang dari Allah. Dan ketika musuh melihat keberanian orang percaya, di situ musuh tahu, aduh ini tanda kebinasaan bagi musuh itu. Tapi bagi kita itu tanda keselamatan. Jadi orang yang telah diselamatkan pasti ada keberanian dari Allah. Itu pasti. Makanya saya pada malam ini mengajak kita kekasih-kekasih Allah supaya tahu posisi kita. Bahwa kita ini Kristen dan tidak ada yang namanya Kristen santai-santai. Ya. Tidak ada yang namanya Kristen tidur-tiduran, tidak ada. Sekaligus saya ingatkan berapapun saudara yang bergabung, terus doakan hamba-hamba Tuhan supaya mereka beritakan Injil yang sejati dengan keberanian. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam yang diberkati ini, saya juga mungkin mau jawab juga beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan kalau saudara yang mau bertanya, saya akan jawab. Orang Tamfan, ini dia bertanya kah? Fitnah atau bukan? Kalau ada yang bilang Kristen itu memuja dan berdoa kepada Tuhan yang pernah mati dibunuh buat tumbal
tebusan dosa. Cukuplah dijawab iya atau tidak, itu saja. Kok kau yang ngatur cara jawabnya? Jadi jawabannya ya memang kami itu sembah Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan saat dia menjadi manusia, dia mati untuk membayar dosa manusia. Dan dia adalah satu-satunya cara manusia bisa selamat. Jadi siapapun yang menerima dia, maka dia selamat. Siapapun yang tolak dia, tidak mungkin selamat, alias masuk neraka. Ya, itu aja sih. Termasuk siapapun yang hari ini bilang, oh kami ini tidak mau percaya Yesus, Anda telah disesatkan oleh setan. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Ya, jadi saya mesti kasih tahu ini, bahwa penyesat datang untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, itu cara begini, setan itu kan pasti masuk neraka ya. Setan pasti masuk neraka dan setan tidak mau masuk neraka sendiri. Maka setan pakai orang yang bernama nabi, tahu-tahu nabi palsu. Nah, nabi palsu ini yang mengajarkan jangan percaya Yesus. Karena nabi palsu ini alat setan, setan masuk neraka, nabi palsu juga masuk neraka, dan semua yang termakan dengan ajaran nabi palsu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan juga pasti akan masuk neraka. Itu pasti terjadi. Saya bertanggung jawab dalam pengajaran ini di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Arison Hutasoit, Salom Pak Pendeta, menggambarkan apakah Pak Pendeta mujizat pertama Tuhan Yesus di Kana? Terima kasih. Arison Hutasoit, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang mujizat pertama Tuhan Yesus itu adalah di Kana itu ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di ayat 11 dia katakan bahwa itu adalah yang pertama dari tanda-tandanya, dengan itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya menjadi percaya kepada dia. Nah, ini sekaligus mematahkan pandangan yang katanya Yesus itu masih kecil bisa bikin mujizat. Itu omong kosong. Itu tidak ada, di dalam Alkitab tidak ada. Kita jangan percaya sumber yang lain selain Alkitab. Itu setan semua tuh. Kita hanya percaya firman Allah yang sejati, yaitu Alkitab. Nah, saudara Arison Hutasoit bilang itu menggambarkan apa? Arison Hutasoit, itu kan peristiwa pernikahan ya. Arison Hutasoit tahu keluarga pertama itu keluarga di Eden, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Keluarga ini telah gagal, Arison Hutasoit. Keluarga pertama telah gagal. Jadi ketika Yesus hadir dan bikin mujizat pertama dalam sebuah resepsi pernikahan, itu artinya bahwa Yesus datang untuk memberi penggambaran bahwa hanya dalam Yesus keluarga-keluarga atau rumah-rumah tangga bisa dipulihkan. Sekaligus Tuhan Yesus mau mengingatkan betapa seriusnya Tuhan Yesus melihat sebuah rumah tangga. Maka rumah tangga Kristen yang sudah dibangun, yang akan dibangun oleh kita, atau yang sudah menjalani rumah tangga, tolong jaga baik-baik rumah tangga kita. Karena ternyata hubungan suami istri itu menggambarkan atau menjadi replika antara Kristus dan jemaat. Mari kita lihat di dalam Efesus. Efesus pasalnya yang ke-5 ya. Efesus pasal 5
mulai ayat 22 dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi jelas ya bahwa Yesus melakukan mujizat di perkawinan di Kana karena Yesus mau memberi penekanan. Tuhan Yesus sangat serius melihat sebuah keluarga karena Tuhan Yesus adalah sang inisiator berdirinya keluarga. Keluarga pertama di Eden sudah gagal, meleset dari sasaran Allah. Tapi keluarga-keluarga yang berikut, apalagi yang sudah mendengar Injil kebenaran dalam Kristus, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Oke, begitu ya, Saudara Huta Soit. Ya. David Hutahaen, Shalom Bapak Mel, menurut Bapak bagaimana orang yang martir dalam memberitakan Injil kebenaran? Saudara, David Hutahaen itu karunia loh. Saya percaya orang mati martir itu dikaruniakan. Dan itu sangat mulia. Stefanus, Petrus, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Bartolomeus, Tadeus, itu semua mati martir. Dan itu wow, itu luar biasa, itu karunia. Menurut saya, kalau orang dikaruniakan mati martir, ya memang karunia ini kita susah melihatnya kecuali Roh Kudus, dan ini bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang memberi konfirmasi dalam diri orang tersebut. Dan kalau seseorang telah diberi karunia mati martir, itu dia mau sembunyi di mana saja dia pasti mati martir. Sebaliknya kalau seseorang tidak dikaruniakan mati martir, dia mau bicara sekeras apapun, dia tidak akan mati martir. Satu-satunya rasul yang dipercaya mati baik-baik saja adalah penulis Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Itu adalah Yohanes, saudara Yakobus, Yohanes anak Zebedeus. Ibunya bernama Salome. Jadi itu luar biasa. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, saya bisa buktikan bahwa memang ada karunia itu. Ini tercatat dari Wahyu ya. Saudara mari saya jelaskan ya. Ini pertanyaan bagus nih. Hebat. Pertanyaannya kelihatan sederhana tapi itu benar. Perlu dijelaskan. Wahyu 6 ya, mulai ayat 9. Saudara perhatikan ya, ini tentang mereka yang mati martir. Mereka sudah di sorga ya, saudara-saudara dalam kasus ini. Tapi ada yang masih di bumi, yang juga memiliki karunia itu. Karunia mati martir. Atau dikaruniakan mati secara martir. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, ya, oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, yaitu mati martir namanya. Di sini mereka berseru, ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Ini jelas menggambarkan penghuni sorga. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga
genap, garis bawahi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Garis bawahi, yang akan dibunuh berarti ada yang dapat karunia martir. Dan saya yakin di dunia ini masih ada. Apakah itu saya atau yang lain, saya tidak tahu. Tapi saya yakin itu karunia. Dan kalau dengan kekuatan manusia itu sendiri, kalau dia dengar ini dia bisa takut. Tapi kalau dengan kekuatan Roh Kudus tidak perlu takut. Roh Kudus akan bantu kita untuk menyelesaikan pertandingan iman sampai titik darah penghabisan, sampai tutup usia. Itu seputaran martir, ya. Oke. Makanya saya prinsip kan saya juga tidak tahu. Pokoknya saya beritakan Injil aja. Malas tahu. Asal yang tadi saya bilang tuh. Kebenaran bukan asal bunyi. Kalau asbun itu namanya mencelakakan diri sendiri. Itu bukannya mati martir. Itu mati bodoh. Cari hal. Oke. Zainal Zena. Salam Pak, tadi di ruang komen di video apologet Kristen, ada orang yang mau mencoba menyesatkan saya, tapi tidak dapat. Pak, Al-Quran mereka itu apa benar penutup Alkitab? Oh tidak. Al-Quran tidak ada hubungan dengan Alkitab. Penutup Alkitab kita itu wahyu, bukan Al-Quran. Al-Quran Alkitabnya orang Islam. Dan Kristen tidak ada urusan sama sekali dengan Al-Quran. Bahkan secara jujur, Kristen tidak butuh Al-Quran. Yang butuh Al-Quran itu Islam. Kristen tidak perlu sama sekali. Jadi tidak perlu kontribusi Al-Quran apa-apa kepada Kristen, itu tidak perlu. Kita hargai orang Islam. Tapi kalau Anda bilang, Anda kasih pertanyaan apakah Al-Quran penutup? Oh tidak. Tidak ada. Pokoknya yang namanya Muhammad, Al-Quran itu tidak ada hubungan dengan Alkitab. Saudara Zainul Zeno. Ya, itu urusannya orang Islam. Itu ada 500 atau hampir 600 tahun setelah Kristen berkembang. Berarti memang tidak ada hubungan dengan kita. Ya, tapi ya kita di Indonesia saling menghargai aja, santai. Gitu kan. Apa ini orang tampan? Oh, kita sudah jawab tadi kok kau bolak-balik. Kasih pertanyaan kau. Kasih pertanyaan yang lain lagi dong. Oke, masih ada lagi pertanyaan dari sahabat semua. Oke, jadi baik. Kekasih-kekasih Allah. Ya, terima kasih ya. Ingat, kita tetap musuh kita ini bukan agama lain. Musuh kita itu setan. Ya. Dan setan memang punya nabinya sendiri. Yang namanya nabi palsu atau nabi setan. Oh, Ahmed sudah datang. Ya, ini mungkin pertanyaan penutup. Teman saya Ahmed udah masuk. Met, dari mana aja lu, Met? Gue tunggu lu, Met. Oke, Ahmed. Orang Israel kok tolak Yesus. Kau yang datang dari Kupang. Yang gak kena mengena. Bilang Ahmed gimana sih Ahmed? Masuk-masuk langsung kayak begini, Met. Oh, jadi gini. Ahmed bilang orang Israel aja tolak Yesus. Masa Mel Atok dari Kupang kok kayak promosi-promosi Yesus gitu. Ahmed, ya saya anggap Ahmed ini teman waktu live gitu kan. Iya Ahmed, jadi orang Israel tolak Yesus itu karena memang orang Israel punya konsep yang salah tentang Mesias, Ahmed. Mereka anggap Mesias itu kalau datang harus dengan kekuatan tangan besi, pimpin perang. Nah, sedangkan Mesias menurut Kristus sendiri bukan begitu. Karena Israel kan memang dijajah oleh banyak bangsa. Mulai dari Mesir, Babel, ya Asyur,
Persia, Media, lalu Yunani, dan terakhir Romawi, ya. Jadi waktu Yesus datang tuh zaman Romawi itu, jadi mereka pikir ya Mesias datang, ayo angkat senjata, pimpin perang. Ternyata Mesias, konsep yang benar itu, Mesias datang untuk membebaskan orang dari penjajahan dosa, Ahmed. Nah, Yahudi tidak mau itu. Yahudi punya konsep selamat karena amal ibadah. Dan konsep selamat yang begitu justru tidak akan selamat. Akan masuk neraka. Apalagi kalau tolak satu-satunya penebus. Itu lebih utuh masuk neraka. Gitu, Ahmed. Salam damai, Ahmed. Jadi, Saudara Ahmed, karena kami mempercayai konsep seperti yang Yesus ajarkan, Ahmed, makanya kami dari Kupang pun akhirnya menyampaikan Injil, begitu Ahmed. Karena orang Israel punya konsep yang salah, orang non-Israel, termasuk orang Jakarta, orang Medan, semua. Mungkin orang Aceh juga. Di Aceh ada gereja enggak, Ahmed? Ahmed kan dari Aceh. Di Aceh saya belum pernah ke Aceh, Ahmed. Kita ke Aceh, saya ke Aceh, saya ketemuan sama Ahmed ya. Makan bareng kita. Bikin video, iya dong Ahmed. Tadi malam bahkan saya, saudara-saudara ini ngomong-ngomong Ahmed ya. Saya tadi malam mimpi tuh, saya bikin video sama Yahya Waloni loh. Kok saya jujur nih, ini saya jujur di hadapan Tuhan. Saya mimpi tuh, Yahya Waloni, Yahya Waloni, tiba-tiba kok masuk Kristen apa gimana? Begitu pokoknya intinya kita dua satu meja, makan, bercerita, lalu kita live kayak gitu loh. Jujur lah saya mimpi Yahya Waloni tadi malam. Ini ngomong-ngomong Ahmed nih, makanya saya punya prinsip. Ya kita diskusi seperti yang Ahmed bilang, diskusi ya, tapi kita tetap saling menghormati. Saya sangat menghormati orang lain. Mau agama Islam, mau agama Hindu, Buddha, orang Kristen kan diajar saling menghormati. Tapi ya tak terhindarkan bahwa ada orang-orang seperti Saudara Ahmed yang kemudian mau bertanya tentang Kristen. Soal motivasi Ahmed itu hanya sekedar mencari kesalahan atau apa ya tidak bisa tidak. Ya kita, iman kita ya kita harus jawab gitu loh. Makanya apa namanya, enak tuh kalau bisa duduk makan sama Ahmed, Yahya, waduh rame tuh. Kayak nama, baru kita video, baru kita tanya jawab tuh keren tuh. Tapi saya yakin kok ada senjata-senjata dari kawan-kawan seperti Ahmed ini. Yang sebenarnya kalau orang Kristennya tidak belajar baik-baik, kita pasti bingung. Saya setuju, saya paham. Saya akui kok. Jadi ternyata orang-orang Islam tertentu, itu mereka memang entah mereka cari di mana, tapi itu yang faktanya begitu. Mereka tuh ada tahu loh ayat-ayat yang menurut mereka itu susah. Dan memang kadang-kadang terbukti kalau orang Kristennya tidak tahu jawab, nah itu yang masalah. Jadi makanya kenapa saya tahu kondisi itu, maka sampai hari ini saudara-saudara yang Kristen, juga Ahmed tentunya atau yang lain, memang ini justru memacu kita, ya, memacu kita untuk apa namanya, memacu kita untuk belajar firman. Oh ya tadi Pak Tafi pada masuk tuh. Pak Tafi ngomong-ngomong Holy Land, nanti mau pergi kita kabar-kabarin Pak ya. Semoga tahun depan corona sudah habis kita Holy Land dulu Pak. Kita Holy Land, saya sudah rindu ke sana. Hormat, Ahmed. Terima kasih Ahmed. Ya, jadi saya lihat-lihat si Saudara Ahmed ini memang orang suka hargai orang lain juga kelihatannya ya. Thank you ya Ahmed ya. Ya, jadi itu sih jawaban saya.
Selain Saudara Ahmed, ada lagi yang bertanya? Benilai. Pendeta Mel, coba tolong bantu jelaskan tentang anak domba yang hilang. Karena banyak teman-teman kita yang muslim, banyak yang salah sangka tentang isi ayat yang memuat tentang anak domba yang hilang. Oh iya, iya. Ya, saya juga kelihatannya berpikir demikian ya. Saya ingat Zakir Naik atau beberapa ustadz tertentu, juga beberapa kawan Islam tertentu, ketika kami protes ya, ketika orang Islam tertentu bilang kami kafir. Saya bilang orang Islam tertentu, karena tidak semua orang Islam itu mau menyebut orang non-Islam sebagai kafir. Hanya ada orang Islam tertentu saja. Nah itu kan kadang-kadang kita kritisi. Tapi ada orang Islam yang sudah terlanjur memasang label kafir kepada Kristen. Mereka juga bilang, tapi kan kalian juga bilang, kami domba yang hilang. Oh ternyata salah sangka. Kalau memang istilah domba yang hilang itu pernah disampaikan oleh pendeta kah, orang Kristen, dan mereka menganggap domba yang hilang itu ditujukan kepada Islam, salah. Domba yang hilang itu adalah satu penggambaran kepada orang Israel pertama-tama. Karena konsep pengembalaan, kehidupan penggembala domba itu dijadikan Tuhan sebagai perumpamaan atau sebagai contoh untuk menggambarkan hubungan antara umat dan Tuhan yang dianggap sebagai gembala agung. Nah, jadi sebenarnya kekasih Allah, domba yang hilang itu di kalangan orang percaya. Orang Israel pertama-tama, tapi juga bisa dikaitkan kepada gereja. Misalnya kalau orang Kristen, dari kecil Kristen, lalu kemudian malas gereja, malas pelayanan karena satu dan lain hal. Atau mungkin bahkan pindah agama. Nah ini cocok kalau disebut dengan istilah domba yang hilang. Tapi kalau itu ditujukan kepada agama lain, tidak sama sekali. Ya, jadi memang kalau ada kawan-kawan Islam yang menganggap itu tuduhan domba yang hilang itu kepada Muslim, sama sekali tidak. Itu hanya di kalangan orang percaya yang sedang jatuh, sedang terhilang, salah langkah, salah arah. Nah itu cocok tuh. Disebut sebagai domba yang hilang atau domba yang tersesat. Ya. Makanya ada ayat yang menyatakan itu bahwa kita sekalian itu seperti domba yang sesat di dalam Yesaya ya. Saya tunjukkan ayatnya supaya ada dasar yang kuat. Yesaya 53 mulai ayat 4 lah. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ini Yesus sebagai substitute atau pengganti substitute bagi kita. Dosa kita, kita yang berdosa, tapi Yesus mati ganti kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayatnya yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri dan seterusnya. Ayat ini kan ditulis oleh Yesaya. Firman Allah ditulis Yesaya. Dialamatkan kepada orang Israel. Yang pertama-tama adalah yang pertama-tama adalah orang percaya pada waktu itu ya, Israel, dan kemudian sekarang Kristen. Jadi tidak ada hubungan sama agama Islam atau Hindu, Buddha, tidak ada. Ya. Kalau istilah untuk mereka bukan domba yang hilang ya. Oke. Masih ada lagi pertanyaan dari saudara-saudara?
Oke, puji Tuhan. Ini yang orang tampan, ini siapa sih, dia kasih kirim ulang-ulang. Pertanyaannya sudah kita jawab. Oke, baik, puji Tuhan saudara-saudara. Terima kasih buat 1 jam kita bersama-sama. Kiranya live malam ini berkenan kepada Tuhan dan menguatkan kita sekalian ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, segala pujian, hormat, sembah syukur kemuliaan bagi Tuhan Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Ya Bapa, hamba dengan segala kekurangan dan keterbatasan hamba telah melakukan live ini Tuhan. Hamba yakin apa yang hamba lakukan tidak sempurna. Tapi Allah yang berjanji ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat engkau ada, maka melalui live ini kami mohon kehadiran Tuhan, bekerja, menolong, memampukan, sehingga firman-firman-Mu yang pergi tidak kembali dengan sia-sia. Terus berikan hamba sukacita dan semangat dalam memberitakan Injil Tuhan. Dengan motivasi mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kuatkan hamba dan semua hamba-hamba Tuhan yang lain. Sehingga motivasi pelayanan kami melalui channel kami. Bukan uang, tetapi jiwa-jiwa. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Begitu juga dengan sahabat, saudara, semua orang percaya yang sudah bergabung. Berkat Tuhan tercurah di atas mereka semua. Dan juga kawan-kawan lain dari agama lain yang masuk bertanya-tanya, juga kami mohon Tuhan memberkati, menolong. Dan kami tahu hanya perjumpaan dengan Tuhan yang membuat mereka mengalami perubahan dan keselamatan. Demi nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dilepaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa dalam live kita yang lain atau postingan-postingan saya yang lain. Besok saya juga akan khotbah dengan satu tema yang menarik. Saudara bisa ikuti dalam ibadah raya kami ya. Saya Pendeta Mel Atok, pamit mundur. Sampai jumpa dalam live saya yang lain. Shalom, Tuhan sayang kita semua. God bless you all.